pemirsa setia Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Market Mover. Ya, pasar perdagangan investasi global pada hari-hari ini sedang terus mencermati perkembangan rilis data ekonomi global untuk melihat bagaimana pengaruh pandemi coronavirus ini terhadap pemulihan ekonomi global. Serta juga memperhatikan naiknya tensi Amerika Serikat dan China terkait dengan pasar modal, kemudian dengan Laut China Selatan dan juga status Hong Kong. Ya, peningkatan kasus coronavirus di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya telah memberikan tekanan bagi pasar investasi. Gubernur California Amerika misalnya telah menutup kembali aktivitas sosial dan bisnis menyusul lonjakan kasus coronavirus di negara bagian AS ini. Namun ada penyimbangnya, yakni dengan berita positifnya pengembangan vaksin corona dari Pfizer dan BioNTech. Sementara itu, meningkatnya tensi antara Amerika Serikat dan China terus menjadi perhatian pasar. Ini terkait dengan status perusahaan asal China yang listing di Bursa AS, kemudian juga klaim China atas Laut China Selatan, serta status Hong Kong. Di tempat lain, pasar Asia juga digoyang dengan berita negara tetangga kita, Singapura, yang secara resmi jatuh ke dalam resesi teknikal. Ekonomi Singapura dilaporkan terkontraksi 41,2% di kuartal kedua tahun ini, atau secara year-on-year ekonominya minus 12,6%. Ya, dari rilis data ekonomi, pasar juga sedang menantikan rilis pengumuman main refinancing rate dari European Central Bank yang diperkirakan bertahan di level rendah 0,00%. serta data retail sales Amerika yang keduanya dirilis pada Kamis mendatang. Ya, bagaimana perkembangan data ekonomi, kemudian peningkatan kasus coronavirus, serta tensi AS China ini dalam memengaruhi pasar global? Ya, bila misalnya rilis data retail sales AS ini mengecewakan dengan pertumbuhan yang kurang dari ekspektasi 5%, dan tensi Amerika Serikat dan China terus memanas, ditambah lagi dengan pelonjakan lebih lanjut kasus baru virus corona dari Wuhan ini, kelompok safe haven asset kemungkinan akan diuntungkan. Dalam hal ini dolar AS dan emas akan menanjak. Emas kemungkinan akan menembus level 9 tahun tertingginya di atas 1.818 US dollar per troy ounce-nya. Sementara dolar indeks akan mendekati lagi level 98. Sementara itu juga indeks saham Asia dan global akan mengalami tekanan di sisi lainnya. Namun bila sebaliknya, data retail sales Amerika Serikat bertumbuh melampaui ekspektasi, kemudian juga tensi AS China dan penambahan kasus virus agak tertahan, katakan demikian, bursa saham global di Asia juga kemungkinan akan menyambutnya dengan positif. Walau akan tetap cukup hati-hati sambil memperhatikan data corporate earnings sejumlah emiten besar di bursa. Emas dan USD kemungkinan akan terkoreksi kembali, dolar indeks kemungkinan akan berkisar di level 95 atau 96. Adapun bila signal beritanya serba mix, agak berimbang antara sentimen positif dan negatif, kemungkinan pasar juga akan variatif. Bursa saham cenderung konsolidatif, dolar dan emas bergerak dengan agak terbatas, sementara investor cenderung ambil posisi wait and see di tengah ketidakpastian pasar. Ya, demikianlah Market Mover pada edisi minggu ini. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Kita akan bertemu kembali. Stay safe, stay healthy. Salam Fibis.